Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya limpahan rahmat berupa kesehatan serta kesempatan sehingga tetap dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktunya. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Iya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah semester 3 mata kuliah Kitabah dengan dosen Ibu Zaimah MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menulis Arab. Baiklah, sebelum memasuki penulisan Arab, kita harus tahu dulu bagaimana cara menulis huruf Arab. Yang pertama yaitu penulisan huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri. Kalau biasanya tulisan Latin dimulai dari kiri ke kanan, namun tulisan Arab berbeda. Dia ditulis dari arah kanan ke kiri, seperti pada contoh ini. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim ditulis dari arah kanan ke kiri. Lalu yang kedua, jumlah huruf Arab atau huruf hijaiyah ada 28 huruf. Seperti biasa, dari A, Ba, Ta, Sa, sampai ke Ya. Yang ketiga, huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya. Ada yang di depan, di tengah, di belakang, ataupun terpisah. Di antara huruf-huruf itu, terdapat beberapa huruf yang dapat disambung dan menyambung, dan beberapa huruf yang hanya dapat disambung saja. Lalu, yang keempat, semua huruf Arab adalah konsonan, seperti alif, waw, dan ya. Seringkali disebut huruf ilat, maka mereka memerlukan tanda syakal atau baris di atasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai apa itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf alfabet dalam bahasa Arab. Jika di Indonesia yaitu huruf abjad dari A sampai Z. Nah, kalau di huruf hijaiyah juga ada konversi ke huruf Latinnya. Di sini ada alif, ba, ta, sa, jim, hal, kho, sampai ke ya. Di sini yang sebelah kanan ialah huruf Arabnya dan sebelah kiri yaitu bacaannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf Arab. Di sini ada huruf alif. Huruf alif ini kalau di posisi depan, tengah, ataupun belakang berbeda. Nah, kalau misalkan di depan, dia hanya tunggal saja. Kalau di tengah sebenarnya ada bisa berbeda bentuknya, nanti kita di penjelasan selanjutnya ya. Lalu huruf ba juga berbeda kalau misalkan di awal seperti ini. Nah, kalau di tengah dia seperti ini dan di akhir seperti ini. Ada beberapa huruf yang bisa di tengah, ada yang juga yang tidak. Ada yang bisa di awal dan di akhir, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan huruf dal, dia tidak bisa terletak di tengah. Kalau misalkan di tengah, dia terpisah. Jadi seperti ini. Sama dengan huruf zal. Begitu juga huruf ro dan zai. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk di contoh penulisan huruf Arab. Saya akan menjelaskan bagaimana contoh penulisan huruf Arab. Ini ada huruf alif. Berikut contoh alif apabila berdiri tunggal ataupun berada di awal. Kalau misalkan alif berada di akhir berbeda lagi. Seperti ini.
Nah, ini posisi alif apabila berada di akhir. Bentuknya seperti ini. Alif tidak bisa berada di tengah. Apabila berada di tengah, dia akan terpisah. Lalu huruf ba. Huruf ba bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di contoh ini, huruf ba berada di tengah. Apabila huruf ba berada di awal, seperti ini. Nah, ini huruf ba berada di awal. Lalu, huruf ba berada di akhir, seperti ini. Nah, ini huruf ba berada di akhir. Lalu, kita masuk ke gho. Lalu, kita masuk ke huruf gho. Apabila gho berada di awal seperti ini. Ini bentuk gho apabila berada di awal. Sedangkan gho pada posisi tengah seperti ini. Berbeda bukan dengan bentuk yang tadi. Dan terakhir, gho berada di akhir. Nah, ini posisi gho berada di akhir. Bentuknya berbeda lagi. Nah, berikut ada contoh huruf za. Kalau huruf za berada di awal seperti ini. Nah, za berada di awal tuh tetap terpisah. Lalu, za berada di tengah. Za berada di tengah pun tetap juga terpisah dengan huruf selanjutnya. Tapi dia tetap menyambung dengan huruf awalnya sesuai. Harus disesuaikan. Kalau misalkan huruf awalnya bisa disambungkan dengan za, bisa. Kalau misalkan tidak, juga tidak. Lalu, za di akhir kalimat seperti ini. Nah, ini bentuk za pada akhir. Nah, selanjutnya yaitu huruf ko. Di sini huruf ko-nya kita contohkan untuk yang di awal dulu ya. Yang di awal seperti ini. Nah, ini bentuk di awal. Lalu untuk yang di tengah seperti ini. Nah, ini untuk ko yang di tengah. Berbeda dengan bentuk yang di awal tadi. Dan kemudian kita coba bentuk ko yang di akhir. Nah, ini ko pada akhir kalimat. Nah, itu tadi contoh penulisan huruf Arab yang sudah saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.